Nah disinilah yang kita harus membicarakan siapa yang laporan pertanggungjawaban kepengurusan, kemudian membuat program, lalu Adanya pemilihan. pemilihan Ya. pengurus. Nah disinilah itu. Untuk yang sudah melaksanakan mugus dan yang tidak melaksanakan mugus khusus Sumsel mungkin Kak ya. Itu kira-kira berapa persen lah Kak ya kalau di ini? Beberapa Gus Depan yang dikunjungi, mereka sederhana saja. Ya di Nun jauh di sana tuh di SD yang katakanlah jauh itu, mereka tuh betul-betul menyiapkan tuh Kak Sapri. Apa yang mereka siapkan? Ada rumah bekas penjaga sekolah ketika mau diakreditasi itu dipermak, dibaguskan dan segala macam. Nah usaha semacam ini yang kita hargai. Oke, sudah hadir bersama kita Kak Sungkowo Sutopo. Tepuk tangan dulu kawan-kawan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Alhamdulillah. Oke teman-teman, kakak-kakak, adik-adik yang menyaksikan podcast kita, alhamdulillah hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, ngobrol santai seputar kepramukaan. Ya, yang pastinya mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, motivasi. Yang terpenting karena memang kita di Pusinfo menjadi informasi. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol, ada sesuatu hal yang kami menarik karena kemarin-kemarin Kak izin sudah podcast juga sama Ketua DKD dan Kak Agung, ada sedikit membahas mengenai musyawarah gugus depan. Tapi kami pikir dengan Kak Agung nanti dulu untuk luasnya kayaknya kita lebih cocoknya ke Puslitbang ini untuk membahas itu. Karena kami anggap ini penting dan juga kami sering dengar Kak kalau acara-acara yang dibuka oleh Kak Wardah itu sering menyampaikan bahwa Gus Depan diharapkan untuk melaksanakan namanya musyawarah gugus depan. Nah, biar lebih komplit kita minta nanti ini penjelasan dari Kak Iwo karena Kak Iwo juga selaku Kapusditbangda sekarang. Dan ada hal yang menarik ini, mungkin kalau teman-teman melihat di meja kami ini ada satu karya yang luar biasa. Isinya kita bahas ini Kak. Izin Kak, boleh kita bahas dulu mengenai musyawarah gugus depan Kak. Apa itu dan seberapa penting seperti itu Kak? Baik, saya sapa dulu kawan-kawan yang sedang menyaksikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pramuka. Kakak yang saya hormati, adik-adik yang tercinta. Barangkali saya akan mulai dulu mengapa kita harus bermusyawarah. Ya. Musyawarah itu menjadi sebuah tradisi yang ada di Gerakan Pramuka. Dan kalau kakak-kakak serta adik-adik membaca-baca Dasar Dharma, di situ ada suka bermusyawarah, itu pasti menjadi bagian dari apa yang harus dilakukan oleh pramuka. Dari awal ketika organisasi ini didirikan, ya dimulai dari musyawarah. Ya dimulai dari musyawarah. Nah, kemudian menjadi pramuka ini pun setelah beberapa organisasi perkumpulan kepanduan yang ada di Indonesia menjadi satu pramuka, itu dimulai dari musyawarah. Dan sehingga tidak salah ketika di dalam Kepres 238 tahun 61 itu dijelaskan situ bahwa pramuka musyawarah itu menempati posisi tertinggi dalam gerakan pramuka. Dan katakanlah disitulah gerakan pramuka atau organisasi ini bisa menentukan boleh atau tidaknya itu tidak hanya semata-mata dari siapa yang jadi pimpinan, tapi dibicarakan dalam musyawarah. Nah kemudian kita langsung saja kepada Mugus tadi. Boleh Kak. Kak Sapri tadi sudah menyinggung-nyinggung bahwa sebelumnya ada yang bicara tentang Mugus. Mengapa Mugus? Mugus singkatan dari musyawarah gugus depan. Kita tahu. Dan mengapa harus Mugus? Ya tadi turunannya dari musyawarah nasional, kemudian daerah terus ujungnya, karena Gus Depan itu adalah katakanlah tempat berkumpulnya para pramuka. Dan disitulah mereka harus menentukan
sikap, disitulah mereka harus menentukan kebijakan-kebijakan. Maka tidak salah memang harus dimulai dari Gus Depan. Karena pramuka ini ada karena ada Gus Depan. Betul. Kalau tidak ada Gus Depan tidak akan ada ceritanya, yang Kuartir Nasional Partai itu tidak ada ceritanya. Bahasanya mungkin tempat lahir kan. Nah iya betul, di situ tempat pramuka. Nah musyawarah ini ya kita sudah tahu ya bahwa di dalam musyawarah itu pasti yang kita cari itu kesepakatan. Ya tidak mengutamakan apa voting apa segala macam tidak, tapi ada kerelaan menerima apa yang disampaikan oleh si penyampai, kemudian barangkali menolak dengan cara yang santun dengan apa yang disampaikan oleh si penyampai. Nah, semua itu ya kalau dalam bahasa kerennya tuh win-win solution. Jadi sama puas sama senang segala itu. Jadi tidak ada kalau voting tuh apa voting bisa bagus saja, tapi pasti ada yang roto. Iya. Ya, kenapa? Karena itu suara terbanyak. Ya, kau misalnya dalam bahasa sehari, ya itu pihak kau, itu kawan kau sih pacak beda. Nah, hal-hal semacam ini harus kita hindari. Oleh karena itu musyawarah diutamakan. Iya, diutamakan. Nah, kemudian mengapa Mugus? Nah, tadi sudah saya katakan bahwa turun dari Kuartir Nasional sampai itu di situ tempatnya. Munculnya musyawarah Gus Depan ini ya seperti yang saya katakan tadi, bahwa kegiatan pramuka itu adanya di pangkalan terdepan, dan disitulah tempat peserta didik yang harus kita pikirkan ke depan, dan kemudian langkah-langkah apa yang harus dilakukan, kemudian apa yang harus dilakukan oleh pimpinan di Gus Depan. Nah disitulah juga kita sampaikan lewat musyawarah Gus Depan. Musyawarah Gus Depan itu sendiri sebenarnya di dalam anggaran dasar ada dua versi, ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang 2 tahun. Mula-mulanya ya kalau kita kakak membaca anggaran dasar yang terdahulu itu 3 tahun. Dan kalau kita lihat di struktur organisasi gerakan pramuka itu dari Kuartir Nasional, Kuartir Cabang, Kuartir daerah, waktu itu 5 tahun, kemudian Kuartir Ranting 3 tahun, kemudian Gus Depan 3 tahun. Nah di situ kalau kita lihat struktur itu. Nah munculnya itu ya kita ya nun sewu barangkali jangan-jangan yang buat apa katakanlah draft anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang belakang ini mungkin tidak melihat ke belakang itu. Nah, ya terus terang saja kalau saya katakan mengapa harus 3 tahun, memang kalau 2 tahun itu kita belum apa-apa, baru selesai musyawarah, tiba-tiba sudah harus musyawarah lagi, belum sempat narik napas, belum sempat berkegiatan, harus musyawarah lagi. Nah 3 tahun itu barangkali ideal memang, idealnya seperti itu. Nah kemudian tadi Kak Sapri juga menunjukkan buku ini, mengapa muncul buku ini? Buku ini ya didasari atas pengalaman lapangan kami, catatan-catatan lapangan yang kami peroleh ketika kami melakukan visitasi akreditasi ke Gus Depan. Ya minta maaf dengan tidak bermaksud mengatakan bahwa ada Gus Depan yang tidak tahu sama sekali itu kenyataannya ketika kami tanya. Itu hasil survei Kak? Ada survei. Ya kalau survei barangkali keliru catatan lapangan kami lah katanya. Kalau survei seakan-akan kita mau betul-betul survei. Tapi ini kaitannya dalam visitasi dan akreditasi, kami bertanya kepada pengurus Gus Depan itu, ketua Gus Depan. Kakak pernah tidak menyelenggarakan Mugus? Apa itu Mugus? Mereka bertanya, Mugus. Musyawarah Gus. Nah, ada itu Kak. Iya ada lah. Jadi dalam bahasa sehari-hari saya katakan begitu. Ada. Nah kami tidak tahu Kak. Nah oleh karena itu jadi beberapa itu kami periksa memang karena di dalam standar pengelolaan administrasi itu Gus Depan tuh harus menyelenggarakan Mugus di dalam penilaian akreditasi itu. Nah jadi ketika kami tanya itu tidak pernah. Nah jadi sampai saya katakan ini harus itu harus. Kenapa harus itu? Nah disinilah yang kita harus membicarakan siapa yang laporan pertanggungjawaban kepengurusan, kemudian membuat program, lalu adanya pemilihan pengurus. Nah disinilah itu. Jadi selama ini dalam bahasa sehari itu ya suka-suka kepala sekolah Pak. Nah, jadi kepala sekolah itu tampaknya yang ya memang tidak salah ya, karena memang
disitulah kepala sekolah ada sebagai Kamabigus, Kamabigus perlu menunjuk siapa, itu kewenangan dia. Tapi kan itu kalau kita lihat seperti itu artinya tidak melalui prosedur musyawarah. Perkara misalnya kepala sekolah pengen si A jadi ketua Gusdepan, ya boleh-boleh saja diatur ketika dari awal sudah kita sepakati bahwa jangan sampai nanti jangan salah pilih atau mungkin itu ya silakan saja atau diatur gitu. Karena kemudian kalau kita katakan itu ada permainan ya terserah ya, kalau mau dikatakan permainan apa segala macam silakan saja, tapi buat jelas itu disampaikan dalam musyawarah dan tidak ujuk-ujuk kemudian si anu ditunjuk si anu tanpa ada musyawarah. Situ itu. Baik, waduh itu tuh memang nih berarti sebenarnya kakak dari Puslitbang ini juga sudah meneliti langsung seperti itu Kak ya, dengan melihat masalah-masalah yang terjadi. Barangkali begini, kalau kita mengadakan penelitian seakan kita akan mengadakan penelitian itu ada proposal ini ya sambil jalan kami catat itu catatan lapangan. Mengapa kami katakan catatan lapangan? Ya catatan lapangan memang walaupun di situ ada juga bahwa penelitian itu dari hasil catatan lapangan boleh, tapi ini kami tidak melakukan penelitian, tidak melakukan survei, tapi kok ada gitu ya, makanya kami jadikan catatan. Mungkin gitu, hanya dengan saling ngobrol-ngobrol, bertanya-tanya bagaimana kondisi yang terjadi di Gusdepan. Dan mengapa kami bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa Mugus ini belum dilaksanakan itu karena setiap kuartir cabang dan terutama di Gusdepan yang berada di pinggir, minta maaf itu yang susah kami jangkau. Jauh jaraknya dari kita. Mereka itu. Oke lah barangkali jauh dari kita. Yang di dekat kita jadi kota. Coba lah, Kak coba aja iseng-iseng misalnya, iseng-iseng tanya ke di sekitar Palembang ini katanya, ya cari Gusdepan, kemudian tanya sudah pernah Mugus lu. Nah, itu pasti. Nah, terutama begini, Gusdepan yang berpangkalan di SMA atau di SMK ya, yang lanjutan atas. Mereka Mugus itu dompleng dengan kegiatan musyawarah penegak pandeganya itu. Jadi tidak khusus mengadakan Mugus, jadi sudahlah sudah itulah jadi Mugus. Padahal tidak demikian. Padahal Mugus itu tersendiri dan musyawarah penegak itu sendiri juga sama dengan ketika di kuartir nasional sampai ke kuartir ranting kan seperti itu. Jadi sebelum ada Munas pasti ada Sitparnasnya itu. Nah Sitparnasnya itu penegak pandega tadi jadi musyawarah dulu mereka itu. Nah disitulah sebenarnya dari hasil penegak pandega dibawa ke Munas atau ya kalau misalnya di raker nah itu seperti itu. Jadi harusnya seperti itu, di Gudep juga harusnya begitu. Tidak otomatis kalau misalnya penegak sudah menyelenggarakan musyawarah penegak pandeganya kemudian langsung itu Mugusnya tidak. Dia harus buat acara tersendiri. Nah tapi yang lazimnya ya itu tadi enaknya Gusdepan yang berpangkalan di sekolah lanjutan atas, Gusdepan sudah terima beres lah bahasanya itu. Nah, ini benar, ini pengalaman saya ketika saya berada di SPG dulu begitu juga. Gusdepan tuh pokoknya tahu beres sudah ada Mugusnya karena bergabung dengan itu tadi. Padahal kalau harus idealnya tersendiri kan itu. Mungkin ini Kak. Dengan adanya ya tadi mungkin bisa dikatakan mungkin bukan penelitian seperti itu Kak ya, adanya mungkin ngobrol-ngobrol bertemu dengan kakak pramuka di berbagai kuartir cabang. Kalau misalnya diperkirakan Kak, dipersenkan untuk yang sudah melaksanakan Mugus dan yang tidak melaksanakan Mugus khusus Sumsel mungkin Kak ya, itu kira-kira berapa persen lah Kak ya kalau di ini? Ya saya barangkali kita harus berangkat seakan-akan kita punya sampel ya. Tapi saya mungkin perkiraan. Karena itu tadi. Jadi begini, dari beberapa kunjungan kami ke Gusdepan ya hampir katakanlah 500 lebih Gusdepan yang sudah terakreditasi itu bisa dikatakan barangkali baru 25% lah yang menyelenggarakan musyawarah Gusda itu. Itu seluruh golongan Kak ya, maksudnya dari siaga, penggalang, penegak, pandega kira-kira. Tidak, kita tidak melihat situ, tapi kita ngelihat Gudepnya. Oh iya, Gusdepannya maksudnya. Karena kalau misalnya ngelihat golongan kita lalu
siaga, penggalang itu. Nah, misalnya di SD itu SD ada siaga, ada penggalang ya. Kalau di SMP penggalang saja. Nah, kalau itu seperti itu. Tapi tidak kita pukul rata, gus depan lah pokoknya itu. Gus depan seperti itu. Jadi itulah. Wah, tapi kalau perkiraan seperti itu berarti masih PR besar ini, Kak. Masih jauh, betul, masih jauh. Betul, ya. Soalnya ini teman-teman yang menyaksikan. Sekarang ini saya tantang Kak Sapri tadi. Iseng-iseng coba jalan ke Palembang. Iya, tanya Gus depan yang itu. Tanya dengan Gus depan itu. Atau Sudah UIN. Belum. Saya tanya UIN saja. Ini alumni UIN kan? Alumni UIN kan? Tanya, pernah enggak mau Gus? Dia tuh gabung dengan itu tadi, gabung dengan penegak pandega tadi, musyawarah Racana. Iya. Nah di situ dia tidak secara khusus ada musyawarah itu tadi. Nah itu enaknya yang di mereka sudah membina katakanlah penegak pandega itu di situ. Tapi kalau yang siaga penggalang itu tidak mungkin dilepas begitu saja, harus musyawarah betul. Nah untuk membimbing itu diperlukan pembina yang benar-benar paham. Jangan-jangan ada pembina yang tidak paham tentang mugus, musyawarah apa isinya. Gawat itu. Nah itu kan tidak tahu itu. Nah di situ, sekarang kita pertanyaan kita lagi, apa mereka sudah ikut kursus mahir dasar? Ya memang ada kursus mahir dasar, ya semua ikut, termasuk orientasi. Ketika kursus orientasi, pernah tidak materi itu disampaikan ke peserta bahwa di dalam anggaran dasar kan itu ada fundamental kan, anggaran dasar itu disampaikan. Nah harusnya disampaikan bahwa ada mugus. Nah, ternyata barangkali tidak disinggung seperti itu. Waduh. Padahal itu terpenting lah dalam organisasi, apalagi Gus Depan seperti itu, Kak ya. Iya. Ya sekarang ya kita lihat kan asas mufakat apa segala macam itu kan dari peninggalan nenek moyang kita dulu kan. Tidak ada asal main, belum ada poting-potingan itu pemilihan itu ya. Mereka berangkatnya dari musyawarah. Nah katakanlah di itu juga yang masih megang tradisi yang kuat, misalnya di Sumatera Barat dan Nini Mama segala macam itu, kemudian adat itu pakai musyawarah tetap. Betul. Nah perkara proses musyawarahnya ada apa segala macam itu ya monggo saya silakan, tapi tetap ada kesepakatan, tidak ada pihak sana pihak sini, tidak ada. Jadi itu win-win solution tadi itu ya. Baiklah, itu luar biasa itu. Ya mungkin penjelasan seputar daripada apa itu musyawarah, Kak ya. Karena memang sangat dipandang penting, karena ya orang-orang terdahulu pun sudah melakukan itu seperti itu. Nah, dari karya yang satu ini mungkin teman-teman kami informasikan. Jadi ini adalah buku panduan, Kak ya. Panduan dalam penyelenggaraan lah musyawarah Gus Depan. Ini ya Kak Iwo langsung ini yang buatnya nih. Kami ada baca, Kak, di awal di sini ada judul besar di sini bahwa kuartir daerah ini berharap musyawarah Gus Depan ini bisa 100% untuk terlaksana ini. Dengan maksudnya dengan musyawarah Gus Depan ini akan 100% terakreditasi begitu. Akreditasi. Jadi begini, penjelasan begini. Iya, Kak. Tadi sudah kita singgung bahwa di dalam salah satu acara Mugus itu laporan pertanggungjawaban ya. Laporan pertanggungjawaban Ketua Gus Depan. Nah, barangkali bisa ditunjukkan itu, Kak. Oh, ada ini, ada tayangan nih. Teman-teman. Coba lihat. Yang podcast tulisan kecil. Ya, terus. Nah, ini yang pertama itu laporan pertanggungjawaban. Nah, apa isinya? Nah, terus naik. Nah, ini itu tadi itu dulu tadi. Mundur dulu tadi. Mundur. Nah, ini. Ini laporan pertanggungjawaban Ketua poinnya, Gus Depan. Iya, poin-poinnya. Ada 9. 9 standar. Nah, ini 9 standar ini yang dijadikan penilaian ketika kita melakukan akreditasi. Akreditasi itu apa yang kita lihat? Data potensi keanggotaan. Nah, pastilah Ketua Gus Depan itu melaporkan berapa jumlah, kalau bisa yang berpangkalan di SD ada 2 golongan,
siaga berapa, kemudian berapa, kemudian kalau dia melihat berapa barung, berapa perindukan, berapa itu ya bisa saja, mungkin saja barungnya itu satu, ya kemudian pasukan satu, atau mungkin karena kepala sekolahnya betul-betul pengen itu pramuka semua, dijadikan beberapa pasukan atau beberapa perindukan, bisa-bisa saja. Nah kemudian administrasi Gus Depan, nah administrasi Gus Depan ini berkenaan dengan seluruh macam aktivitas administrasi, termasuk daftar hadir apa segala, termasuk buku induk apa segala macam itu kan. Nah pengelolaan Gus Depan juga begitu. Nah itu ada keuangan segala macam, ada laporan pertanggungjawab keuangan. Nah di sini ketika laporan pertanggungjawab keuangan, kami tanya, mana nih? Nggak ada Pak, nggak ada Kak. Apa nggak buat? Nah biasanya apa coba? Laporan pertanggungjawaban keuangan mereka itu berdasarkan proposal. Proposal sudah diterima, kemudian kegiatan dilaksanakan, sudah laporan saja. Sekali jadi laporan kepala sekolah dia. Karena sudah include di situ. Nah, seharusnya meskipun laporan ke sekolah sudah, di Gus Depan juga harus buat laporan pertanggungjawaban itu karena disampaikan kepada peserta musyawarah. Nah, jangan sampai peserta musyawarah tanya, kita ada kegiatan duitnya dari sini ini mana laporan pertanggungjawaban. Nah kan itu kan, nah, sehingga orang bertanya-tanya kita ada duit dari ini segala macam, ngapa kita dan itu ya hal-hal yang sensitif. Kemudian kompetensi pembina juga, Kak Sapri tahu ada Gus Depan yang tidak ada pembina yang berkualifikasi KMD. Iya. Kursus kan. Iya. Ya. Nah ini lebih sedih lagi. Mereka mengandalkan penegak di Kuartir Ranting, di DKR. Ya. Nah, dia kenapa? Itu alumni SD itu, kemudian kalau di SMP juga ada di situ. Jadi mereka datang situ membantu membina. Nah mereka ini disebut oleh mereka ada Gus Depan itu siapa? Pelatih. Nah, jadi waktu kami datang ke situ, bertanya siapa yang itu? Ada pelatih. Nah bayangan saya kayak waktu itu kan pertama kali itu, kalau sudah beberapa kali udah tahu ya, pasti yang dimaksud pelatih itu ya adik-adik penegak alumni ya membantu membina. Nah di situ mereka membantu, padahal secara katakanlah syarat itu tidak boleh. Ya dia belum boleh melakukan pembina. Katakanlah dalam bahasa sederhana begini, seorang anak yang tanggung, belum punya SIM, tapi sudah pacak motor. Nah, terampil, wah dia bisa jalan pakai roda siko misalnya kan. Nah, tapi dia belum punya SIM, nah, tidak boleh. Nah, sama dengan itu juga ketika ada penegak yang membantu membina di situ, yang dalam tanda petik yang mereka sebut pelatih, yaitu asisten pembina pun belum, nah, itu keliru. Apalagi kalau dilepaskan begitu saja. Nah, jadi ketika ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian terjadi kecelakaan apa segala macam tanpa pendampingan orang tua, salah. Padahal di dalam metode kepramukaan sendiri kehadiran orang dewasa itu ada di situ. Nah, jadi di sini barangkali perlu diluruskan. Oleh karena itulah dengan laporan pertanggungjawaban dari pembina Gus Depan, dia tahu kita belum ada ini. Nah, dia harus berusaha cari. Nah, pertanyaan lagi. Kalau memang di sekolah itu udah ada pembina, boleh tidak pakai orang luar? Boleh. Ya boleh. Saya malah saya menawarkan diri saya ke salah satu Gus Depan. Catat nama aku aja kok. Jadi ke pembina di situ. Sah. Itu. Ya sama kalau kita beranalogi di perguruan tinggi itu, profesor tuh bisa kita pinjam dari itu. Tuliskan di situ tapi dia bertanggung jawab, tapi tentu kegiatan-kegiatan apa itu dilibatkan, jangan cuma sekedar nama saja. Boleh. Jadi bisa mengangkat nilai pada standar kompetensi pembina tadi. Jadi jangan sampai tidak ada. Nah, jadi harus ada yang tahu siapa nih. Misalnya, ini Kak Iwo. Kak Iwo, walaupun barangkali Kak datang situ berapa kali sebulan tuh paling tidak pernah sekali, 2 bulan 3 bulan sekali baru datang. Itu bisa saja. Nah harapannya ketika nama si orang yang dicantumkan situ sudah ada, dia harus terlibat. Kemudian kegiatan Gus Depan. Nah kegiatan Gus Depan seperti itu juga. Nah LT1
untuk penggalang. Saya tanya pada mereka, ini pernah LT1? Apa LT? Tidak tahu mereka. LT1 Kak? Iya. Nah, itu. Mereka taunya sudah ke kecamatan, kayak itu ada LT2L dan segala macam itu. Nah, sebelum sampai ke LT2, harusnya pasukan itu, yang ada penggalang itu, melakukan LT1 dulu di Gus Depan. Beberapa regu, lombakan. Nah, dari hasil lomba inilah, nanti dia dikirim untuk ke LT2 dan seterusnya. Nah, ini kegiatan-kegiatan tuh. Nah, ada lagi, setiap kegiatan yang mereka lakukan kadang-kadang tidak ada proposalnya. Itu penting itu. Itu harus ada proposalnya, ada. Kemudian sampai ada logbooknya. Logbook. Yeah. Catatan-catatan berkenaan dengan hal-hal yang dilakukan dalam kegiatan itu. Nah, ya memang kadang-kadang dibuat logbooknya hanya sekedar narasi tanpa gambar. Harusnya ada gambarnya. Pada kegiatan ini, nah gambarnya ada. Nah itu harus ada itu. Itu bagian dari catatan-catatan. Kemudian pencapaian SK, USKK dan SPG itu juga harus ada. Nah, kemarin rasanya Kak Sapri pernah ngomong juga ada tanda kecakapannya dipakai itu. Loh ini kok pakai yang utama apa segala macam padahal itu ya barangkali perlu diluruskan. Betul. Dengan tidak bermaksud mengatakan bahwa tidak usah nyari yang salah segala itu. Ini ditemui ketika di LT4 di LT4 ada ya katakan panitia juri ya mengecek itu, ditanya ini ya anak-anak tahu dan minta maaf betul dengan tidak maksud menjelek-jelekan. Dia mengatakan, nah enggak tahu Kak, ini kami ditempel ditempel ke itu. Nah, di situ ini cobalah tanya dengan mereka itu pelatih-pelatih kita yang pernah terlibat jadi panitia juri seleksi untuk itu administrasi itu. Pasti ditemui. Memang ada yang betul-betul prosesnya bagus. Nah, dari situ sudah kelihatan. Ada kan mereka tuh ya ujuk-ujuk saja mendadak dan itu juga. Kemudian sarana prasarana. Ya. Yang itu yang Pramuka Garuda. Nah, ini agak rumit juga itu. Padahal idealnya Pramuka tuh sampai ke sana. Sampai ke Pramuka Garuda. Tapi ternyata di Gus Depan tuh ya kan ya kalau kita lihat potensi pembinanya tidak sampai ke sana, gimana bisa mengiring peserta didik untuk sampai ke Garuda. Iya. Ya bisa memang dia menyerahkan kepada pihak lain untuk itu bisa-bisa saja. Tapi kan penggodokannya di Gus Depan dulu. Sebelum dia diuji oleh tim khusus yang memberikan tanda kecakapan Pramuka Garuda itu ya harus disiapkan dari Gus Depan. Nah, kalau dari Gus Depannya tidak disiapkan, di sana lah jadi omongan uang, ya kan? Noh, mana? Ya sama dengan tadi ketika peserta didik yang ikut LT mereka menggunakan tanda kecakapan khusus, ditanya ini tidak tahu deh. Nah, mereka itu kan orang bertanya loh, apa gawe pembinanya? Nah, ini dalam bahasa itu kan. Nah, di situ. Kemudian sarana prasarana. Coba Kak Sapri jalan-jalan ke sekolah-sekolah. Lihat merek Gus Depan. Variasi macam-macam. Ada yang nulis ke alamat apa segala macam, padahal tidak perlu itu. Langsung saja misalnya Palembang berapa sesuaikan dengan kode kecamatan Kuartir Ranting. Nah, itu tidak usah ditulis SD, ini tidak perlu. Kalau sudah dipasang di depan SD itu pastilah itu alamatnya di situ. Nah, tapi kadang-kadang kurang puas mereka tuh. Nah, lah dituliskan. Tuliskan di situ tidak apa-apa. Tapi yang agak itu kadang-kadang dituliskan di ini pula di baju seragam mereka. Baju seragam mereka itu pakai warna coklat SD apa misalnya itu. Yang di atas ini kan. Nah itu jelas sudah keliru. Yang berkenaan dengan itu. Nah, kemudian tadi sanggar itu harus 2. Sanggar harus 2. Harus 2. Ya, satuan terpisah. Nah, ini Mak Manu ini. Sanggar harus 2. Harus 2. Jadi
Tidak mungkin mereka itu. Nah, kalau misalnya ada satu ruangan dibagi 2, boleh-boleh saja. Tapi terpisah, administrasi harus 2. Ada putra dan putri. Nah, mengapa? Ya kita harus melatih kemandirian, tidak ada ketergantungan antara peserta putri dan putra. Nah, cobalah kadang-kadang, coba tolong ini. Nah, minta tolong apa segala macam itu. Yang kayak gitu tidak menumbuhkan rasa kemandirian peserta. Nah, kenapa harus terpisah itu tadi? Dan di samping ada metodenya satuan terpisah, sering disingkat SAPI. Ya. Satuan terpisah kok singkatannya SAPI itu enggak pernah SAPI ini. Nah, satuan terpisah. Nah, itu memang harus benar-benar terpisah. Bukan bagus jeleknya sanggar, tapi duanya itu harus itu. Ada di beberapa Gus Depan yang dikunjungi, mereka sederhana saja. Ya di Nun jauh di sana tuh, di SD yang katakanlah jauh itu, mereka tuh betul-betul menyiapkan tuh Kak Sapri. Apa yang mereka siapkan? Ada rumah bekas penjaga sekolah ketika mau diakreditasi itu dipermak, dibaguskan dan segala macam. Nah, usaha semacam ini yang kita hargai. Barangnya bukan mewah bagusnya itu, tapi kesungguhannya itu. Dari situ kelihatan dari kesungguhannya. Kemudian aktivitas pembinaan untuk mengikuti kegiatan di luar. Nah, ini hampir dikatakan jarang. Ada tapi tidak tercatat. Contoh misalnya Kak Sapri jadi pengurus masjid apa, itu menjadi catatan. Jadi jangan cuma ngurusi pramuka bae. Ya kan, di luar pramukaan tuh di bidang kesenian, budaya, keagamaan itu ada. Nah, sama dengan di perguruan tinggi, Tridharma perguruan tinggi itu ada kegiatan pengajaran, penelitian, kemudian pengabdian pada masyarakat. Nah, jadi mereka semua di pramuka begitu juga. Jadi tidak hanya berguna di pramuka, di luar pun dia digunakan. Nah, itu bisa. Nah, itu ada SK apa segala macam. Kemudian penghargaan dan prestasi. Nah, ini yang barangkali agak berat. Ketika Kuartir Nasional mengadakan kegiatan nasionalnya terbatas, yang digudep tidak dapat. Cuma oleh karena itu harusnya, dalam tanda ini jadi saya juga sempat sedang menulis bahwa kegiatan-kegiatan nasional itu tidak harus berada di nasional, tapi bisa berada di kuartir cabang atau di ketul, tapi levelnya level nasional. Bisa seperti itu sebenarnya. Jadi tidak harus mereka harus datang ke sana. Ya kalau memang ada duit dan segala. Tapi kalau tidak ada seperti. Apalagi sekarang sudah bisa melalui Zoom dan segala macam itu kan tuh lebih bisa. Nah, kenapa? Nah, penghargaan itu sangat penting. Nah, di sini yang barangkali dari pengalaman kami datang ke Guspan, kegiatan kedua yang terakhir ini, aktivitas pembina dengan penghargaan dan prestasi itu agak kurang nggak ya? Kurang di situ nilainya agak itu. Nah, ini yang harus dilaporkan oleh itu. Jadi banyak sekali sebenarnya. Nah, jadi intinya ketika ketua Gus Depan membuat lapor nih bagus, disiapkan betul, itu saya jamin 50% mereka siap untuk diakreditasi. Coba Kak, itu di tayang berikutnya. Slide satunya lagi. Berikutnya. Nah, ini nih. Jadi kalau Gus Depan siap itu sudah menyiapkan laporan itu sudah Gus Depan siap diakreditasi. Ini ya. Baik. Waduh. Itu panjang lebar tadi ya disampaikan teman-teman sama Kak Ewo mengenai 9 tadi Kak ya, 9 standar yang ya mengarah kepada ya kita ini memang arahnya pasti ingin ke kualitas seperti itu Kak ya, agar gerakan pramuka kita juga lebih baik lagi dalam hal pembinaan. Nah, tapi tadi Kak mungkin kami ini ngobrol-ngobrol yang ringan-ringannya baik Kak ya, karena ya dengan jumlah yang tadi mungkin Kakak sampaikan berapa persen yang saya bilang tadi Kak, PR besar ini masih kalau untuk hal Gus ini. Kalau kami pikir Kak, ada beberapa poin-poin tadi yang kayak contoh misal Kak ya, sanggar harus 2 seperti itu. Ini kami memang belum melakukan survei seperti itu Kak, tapi kami melihat sekolah-sekolah ini Kak terkadang, ini mohon maaf Kak ya, ada memang yang mungkin kekurangan secara sarana prasarana di sekolah tersebut. Terkadang juga
ada yang terdobel tadi tuh Kak. Mungkin ada yang gudang itu betul. secara Ya, fungsi ada, betul. dijadikan sanggar Iya, juga. betul, ada. Malah itu juga kayak sekaligus UKM. Iya, betul. Jadi pada akhirnya ya mereka nih, kalau kami sering dengar-dengar ada kesulitan dalam hal harus jadi base camp seperti itu Kak. Jadi di mana kami nak tempat standby kami setelah latihan kemana. Apalagi yang dibilang tadi dalam hal administrasi seperti itu Kak. Ya mungkin kendala-kendala yang kami sering dengar sih itu Kak. Yang nggak tahu kalau di ini ya, di yang agak jauh nih dari Palembang, kendalanya seperti apa. Mungkin perlu dikasih tahu juga Kak mengenai solusi-solusi seperti itu Kak. Ya, ini solusi coba itu. Yang tayangan yang sikotnya bukan yang ini. Ada slide lain. Chat yang itu tadi. Ini kawan-kawan kayak nyiapkan ini. Turun lagi. Nah itu yang bagan. Terus. Nah ini. Oke. Ini manjur nih. Oh, apa tuh Kak? Nah, Kamabida, Kakwarda itu memang tidak ada garis komando. Dikonsultasi. Sebenarnya kalau antara Kakwarda dan Kamabida berkomunikasi, kemudian tahu bahwa perlu mugus, Kakwarda nyampe ke Kamabida secara organisatoris, karena di bawahnya kepala dinas provinsi, SMA itu, kemudian di Kuarcap itu ada di kabupaten kota itu ada kepala dinas itu segala macam itu, lewat ini sudah selesai. Kepala dinas juga tahu bahwa ini di SMA, kepala SMA harus ini harusnya itu sudah keluarkan, selesai. Yakin seyakinnya. Jadi itu tadi ada dulu komunikasi antara Kakwarda dan Kamabida. Sekarang Kamabidanya udah setelah mendengar keluhan dari Kakwarda, katakanlah minta maaf dalam bahasa itu, kami iya juga penting. Nah, sudah Kamabida memerintahkan kepala dinas pendidikan, ya, karena dia provinsi kan, membawa SMA dan SMK itu, bukan SMA dan SMK, kemudian harus segera lakukan mugus. Kemudian itu juga. Nah, ketika mereka sudah menyampaikan ini, ya akhirnya kan gugus depan melakukan itu, kegiatan itu. Nah, apa yang dilakukan ya mempersiapkan itu tadi. Kunci aja situ aja. Jadi ketika yang atas sudah tunjuk, sudah yakin, seyakin-yakinnya ya. Kuarcap begitu kan. Nah, hubungan Kuarcap itu memang ada komando. Nah, Kuarcap kerjasama. Kuarcap bekerja sama dengan Pak Dinas dengan itu. Nah, sekarang nih yang agak ribet, antara SMA, SD, SMP di lapangan itu agak ini mana ya? Jadi begini, SMA, SMK dia patuhnya dengan provinsi. Jadi ketika ada perintah dari kepala dinas kabupaten, kurang ini kan? Nah iya, ini harus diluruskan, betul. Dalam ini kesempatannya saya sampaikan supaya didengar. Nah, barangkali memang betul, ya, secara kedinasan mereka dua komando barangkali ya. Berbeda. Iya, berbeda. Provinsi membawa SMA, SMK, kemudian dinas kabupaten itu membawa SD, SMP. Tapi untuk pramuka itu tidak ada. Karena secara teritorial, ya, baik SMA maupun SMK dan SD, SMP itu berada di kuartir ranting dan kuartir cabang tertentu itu. Jadi tidak ada itu. Nah, tapi kadang-kadang kan di lapangan, minta maaf ya kalau misalnya saya katakan di belak-belakan, memang kenyataan seperti itu. Ketika kami sampai di lapangan, ya Kak ini begini ya. Keluhan dari Gus Depan seperti itu, antaranya itu. Nah, jadi kalau misalnya dari atas sudah menurunkan itu ke bawah, saya yakin Mugus bisa terlaksana dengan baik. Iya sih, soalnya kami kemarin sempat membaca satu komentar Kak di Instagram Kuarda. Entah kakak dari mana itu yang menyampaikan semacam keluhan seperti itu Kak. Iya, menyampaikan kami sekarang sudah di bawah dinas provinsi,
ada kesulitan di ini seperti itu Kak. Kalau tidak salah yang dibahas mengenai ini kemarin KML kalau tidak salah. Untuk kursus segala macam lah itu Kak. Ya apa namanya, sama dengan yang kayak Kakak jelaskan tadi. Karena adanya mungkin 2 komando tadi itu Kak ya. Tapi kalau di pramuka sebenarnya tidak sampai situ Kak ya. Harusnya mereka berpikir tuh ini gudep. Ya. Gudep di bawah kuaran di bawah kuarcap di bawah kuarda. Jadi komunitas, nah ya mungkin lah secara kedinasan satuan pendidikan oke lah itu. Tapi ketika dia berbeda di pramuka, tidak ada hubungannya itu sama sekali. Jadi jangan apa pramuka milik provinsi, kemudian pramuka milik kabupaten, tidak. Pramuka milik kuarcap kalau dia di kuarcap. Di kecamatan milik kuarti ranting. Nah di Gustupan itu tadi satuan pendidikan tadi. Nah di situ yang barangkali kalau memang ini berjalan itu tidak ada masalah seperti yang dikatakan. Wah itu tuh. Ya sebenarnya kalau kita mau rincikan sampai ke dalam-dalam memang banyak problem sebenarnya Kak ya. Tapi ya seiring waktu mulai kita sama-sama membenahi, terkhususnya tadi kalau kita poin utamanya sekarang membahas masalah musyawarah gugus depan. Ya benar juga sih, karena kami pikir ini simpel aja kalau kita mikir Kak ya. Kadang kan di dalam Mugus itu kan dijelas beberapa poin itu ada tadi yang Kakak sampaikan, laporan pertanggungjawaban, kemudian ada penyusunan program yang akan datang. Lalu kemudian ada pemilihan-pemilihan itu Kak ya. Nah kadang kita mikir juga itu, ini Kak ini bisa jadi Kagudep misalnya kayak bisa. Itu kok bisa dari proses apa sebenarnya? Agak mungkin yang kata Kakak ditunjuk mungkin dari ini. Betul. Tidak melalui proses musyawarah tadi seperti itu. Nah padahal ya itu tadi kayak seharusnya kita memang harus menjalankan sesuai prosedur yang sudah diatur. Oke lah teman-teman, nah, ini penting lah menurut kami khususnya mungkin Sumatera Selatan Kak, karena kita ada di Sumsel. Ya harapan besar tadi mudah-mudahan bisa semuanya terlaksana dengan baik. Mungkin kami ini dikit Kak, alasan lah mungkin alasan kuat. Ini soalnya seperti ini. Musyawarah sudah lama, orang-orang dahulu pun sudah melaksanakan itu. Kemudian Kakak di sini membuat sebuah karya seperti itu. Ini lihat tahun 2023 nih. Apa Kak yang ini yang membuat Kak Iwo sampai sepeduli itu mungkin Kak ya bahasanya yang kalau kami pikir kayaknya ada buku panduan yang dibuat mungkin siapa seperti itu mengenai Mugus, tapi Kakak pun di sini membuat lagi seperti itu. Itu gimana Kak ininya Kak dari Kakak ini? Ya baik, kalau kita lihat ada buku panduan untuk pengelolaan Gustupan di Satuan Pendidikan itu yang diterbitkan oleh dinas dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu ada bukunya yang untuk menopang kegiatan ekskul wajib itu ada bukunya. Nah di situ memang ada rinciannya, tapi tidak secara langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang dilakukan dalam musyawarah Gustupan itu tidak ada. Maka di sini walaupun tidak terlalu rinci ada, kan saya pernah ngomong dengan Kak Sapril, ayo kita coba buat semacam video bagaimana tahapan-tahapan. Nah ini barangkali akan lebih mudah dicerna oleh Gusdepan. Ini jalannya. Nah itu yang kita harapkan. Nah ini pun kalau misalnya dibaca dengan cermat sudah di situ ada skenarionya kalau bisa di halaman. Ada skenario kami baca juga. Walaupun tidak secara rinci, karena kalau mau rinci ya tambah ribet. Jadi ada skenarionya pertama jadi sebelum melakukan musyawarahnya dibuat proposalnya dulu, diajukan ke Kemendikbud, kemudian ada ketika sebelum masuk dalam musyawarah itu ada pengisian buku daftar hadir, ya kemudian di situ ada pembacaan tata tertib dan segala macam itu. Nah tata tertib itu memang agak rinci di sini ya dibuat sederhana tidak apa-apa. Yang penting bahwa prosedur yang harus dilakukan seperti itu. Nah di situ juga disarankan ketika udah terpilih ke pengurusan itu ada pelantikan apa segala macam itu sudah di luar. Tapi yang penting 3 inti itu memang harus. Nah di dalam buku ini juga saya cantumkan ada
program kerja atau program kegiatan yang harus dilakukan oleh Gusdepan itu selalu mengarah ke 9 standar tadi. Ya, karena itu yang akan dilaporkan, ya kan? Yang dilaporkan oleh Ketua Gusdepan itu 9 komponen tadi, data potensi tadi, kemudian administrasi, dan pengelolaan segala macam sampai kepada yang tadi prestasi presiden diperoleh oleh peserta didik kan disampaikan. Misalnya kegiatan LT, kemudian kalau di siaga itu ada bazar siaga apa segala macam itu. Nah itu juga agak aneh ketika kami di beberapa Gusdepan tanya, pernah ada kegiatan bazar siaga itu apa Kak? Nah itu udah banyak sekali yang itu. Nah artinya bukan ini saya, buku ini hanya sebagian kecil. Jadi harus ada panduan bagaimana menyelenggarakan bazar siaga. Memang ada di dalam PP yang diterbitkan oleh Partai Nasional, tapi tidak secara detail apa yang harus dilakukan. Nah, barangkali Kak Sapri juga tidak tahu pernah mengalami kegiatan ini enggak, yang seharusnya kegiatan bazar siaga, kemudian ada karnaval untuk segala macam itu harus diselenggarakan di Gusdepan itu sendiri. Tidak barangkali di Gusdepan itu cuma sedikit, misalnya perindukan cuma katakanlah cuma 3 barung, kurang meriah. Ajak kawan-kawan dengan Gusdepan yang tetangga. Jadi kan rame. Gabungan. Gabungan. Nah, kemudian bila pun sekecamatan itu, sekolah Ranting itu ajak bazar siaga. Nah, apa caranya? Nah, banyak kegiatan-kegiatan yang tidak pernah dilakukan oleh pembina siaga. Contoh aja Kak Sapri. Barangkali sederhana Kak Sapri ini contoh. Ya, bawa minuman dengan talam di tangan untuk siaga kan repot. Jangankan itu, uang tua bae minta maaf. Iya, bawa itu. Nah, panaknya Haji kelupo dia ini sedang bawa itu nyampah. Satu tuh. Ini harus ada keterampilannya. Itu di siaga. Nah, saya tanya juga dan Kak Sapri, kalau Kak Sapri pernah di siaga atau siapa saja yang pernah di siaga, pernah ada pembina ngajari masang buah baju? Atau mungkin menampel baju yang koyak. Nah, itu. Jadi hal-hal semacam itu perlu. Saya minta maaf pada waktu saya masih mahasiswa apa segala macam itu, kemana-mana saya bawa jarum apa segala, kalau sesuatu apa koyak langsung bisa dijahit. Dosen saya itu kadang bawa tuh. Aduh Bu. Orang pun sudah tahu Kak. Saya tahu. Bawa ini katanya. Lengkap ada tuh. Nah, itu sekarang pun kalau di tas itu biasa itu kan waktu itu, tapi sekarang sudah agak malu juga bawa. Saya bawa jarum dengan benang, itu ada kancing yang bisa kalau misalnya suatu saat itu dijahit. Ada yang sobek. Nah ini hal-hal semacam ini sederhana. Nah, tapi tidak pernah dilakukan oleh pembina-pembina itu. Ya, hanya kegiatan-kegiatan yang baris-baris itu oke lah. Tapi yang keterampilan praktis itu seperti harusnya dilombakan juga. Bazar siaga. Kemudian ada jual makanan apa segalanya itu, menumbuhkan sifat entrepreneur kepada peserta didik, itu harusnya dijalankan itu. Nah ada itu ternyata di Gusdepan tidak dilakukan itu. Tidak dilakukan itu. Nah, itu. Ini PR lah sih Kak. Memang kami pikir hal-hal yang demikian memang perlu ditumbuhkan lagi untuk khususnya kakak pembina yang memang bergerak di Gusdepan. Ya itu sering kami sampaikan juga Kak ke grup-grup WA Pramuka. Ayo kakak kita sama-sama meramaikan, membumingkan giat-giat Pramuka khususnya di Gudeg-Gudeg. Di media sosial seperti itu kan, karena kita sudah ini semua ini sudah eranya seperti itu. Dan ya bisa jadi inspirasi, nanti orang mencontoh, ada yang tadinya tidak tahu dia lihat itu dia jadi tahu. Mungkin betul juga tadi kakak bilang adanya latihan-latihan gabungan tadi kegiatan. Ya kami pun lihat jarang sih untuk giat-giat siaga seperti itu Kak. Di Palembang ini pun belum terkabar kan. Ya mungkin lah siapa nanti kakak di Kuarcap atau di Gudeg-Gudeg
menjadi pelopor lah, silahkan untuk membuat giat-giat seperti itu sampai akhirnya nanti banyak teman-teman di Gudep lain yang bisa ikut meniru. Nah ini bisa lebih membahagiakan kita lah di gerakan pramuka ini. Baik, panjang lebar nih tadi disampaikan Kak Iwo, luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman ini bisa jadi informasi yang pada akhirnya nanti bisa dilaksanakan seperti itu Kak. Ya ini kami terus bergerak juga di Push Info untuk menyampaikan informasi-informasi seputar kepramukaan. Nanti Kak kalau seandainya ada yang mau konsultasi, nanya-nanya, boleh nanti Kakak langsung ke Kak Iwo, ada kontaknya nantilah kita bagi di tayangan ini. Dan mungkin kalau mau tanya-tanya mengenai panduan ini silahkan boleh. Itu pun bisa di-share seperti itu. Mungkin Kak kalau agak ini kita agak panjang ini Kak. Mungkin kita diakhiri dulu Kak. Nanti kalau ada waktu lagi kita mungkin ada season kedua ini kita bahas mengenai Mugus ini karena penting sekali kalau menurut kami, dan memang kuartir daerah juga sangat mendorong seperti itu untuk supaya gudeg-gudeg di Sumsel ini jauh bisa lebih aktif dan ya mudah-mudahan bisa jadi contoh karena ya Kak Kuarda kita juga sudah Korwil Sumatera ini Kak. Nah itu jadi ada hal yang harus kita duluan muncul, yang teman-teman lain bisa mencontoh seperti itu Kak. Baik, mungkin itu saja dulu teman-teman. Terima kasih Kak udah hadir di podcast kita. Barangkali ada satu terakhir. Saya ingin mengingatkan pada teman-teman di Gus Depan, ini salah satu panduan, jadi bukan satu-satunya. Jadi bisa saja mungkin Gus Depan sudah punya acuan yang lain, monggo silakan. Dan kemudian saya sebenarnya hanya menghimpun saja, ini bukan karya saya. Jadi saya himpun dari sana sini, kemudian saya jadikan satu. Ya harapan saya bahwa buku ini bisa membantu Gus Depan untuk menyelenggarakan musyawarah Gus Depan. Jadi jangan sampai ada pernyataan aku tidak tahu, kami tidak tahu, belum pernah segala macam itu. Ini sudah ada. Jadi monggo silakan digunakan. Kalau seperti kata Kak Sapri tadi ingin berkonsultasi silakan. Karena di beberapa itu juga saya dapat WA, Kak mana yang kami panuti, yang 3 tahun atau yang 2 tahun. Saya kata jawaban saya sederhana saja, bukan masalah 3 tahun 2 tahunnya, menyelenggarakan mugusnya tidak. Jangan kita gara-gara ngomongin soal 2 tahun 3 tahun lalu kita tidak menyelenggarakan, itu keliru. Yang kita lakukan mugusnya itu. Nah perkara waktunya ketika misalnya harus 3 tahun ya monggo. Ada yang kadang-kadang sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah mugus. Nah, itu sudah sejak berdiri Gus Depan itu tidak pernah melakukan mugus. Nah ini sangat keliru. Oleh karena itu ya monggo silakan kita mulai dari sekarang dan buatlah program sederhana mungkin, tidak usah muluk-muluk. Yang penting peserta didik bisa melakukan itu, dan Gus Depan bisa melaksanakannya dengan dalam tanda petik tidak harus terlalu wah ini tidak ada biaya, tidak ada segala macam. Kalau sudah berbicara tentang biaya kita nanti mandek dan anak-anak peserta didik kita jadi tidak ada kegiatan. Itu dia. Saya pikir itu saja. Baik. Nah itu tuh ya. Ya intinya teman-teman mulailah berbenah dari sekarang. Silakan gudeg-gudeg dimanapun berada, khususnya juga di Sumatera Selatan, yuk mulailah diperbaiki administrasinya, macam-macam tadi standar yang disampaikan Kak Iwo. Ya yang terpenting yuk kita checklist dulu lah, checklist seperti itu. Jadi pada akhirnya kita jadi gugus depan yang terbaik seperti itu untuk di pangkalan masing-masing. Itu saja dulu, terima kasih teman-teman yang menyaksikan. Jangan lupa di like, di subscribe, boleh dibantu kita komen di bawah. Ada pertanyaan boleh nanti kami sampaikan ke Kak Iwo langsung, ataupun berkenaan dengan siapa lagi yang bisa kita ajak ngobrol di podcast selanjutnya. Terima kasih Kak Iwo sudah hadir. Teman-teman kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.